warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maya Setiawati SPD, mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 6 Mataram, Kota Mataram, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi kimia di LPTK Universitas Mataram dengan nomor peserta 211502830776. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 6 Mataram. Berikut video praktek pembelajaran saya. Siap beri salam. Sebelum memulai kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anak, hari ini saya absen dulu kehadiran kalian. Oke, yang pertama Abdul Halim, Ahmad Fawzi Prasama, Ahmad Imron, Sakit, oke. Anissa Tasya, Sakit. Bayi Rahma Umum, Erwin, Gita, Tim Anissa, Idewa Agustina, Ketukannya Salvina Asal, yang sakit dua ya. Baiklah anak-anak, saya kemarin sudah memberikan soal asesmen untuk prasarat pelajaran kita, yaitu ciri-ciri reaksi kimia. Jadi kemarin sudah saya memberikan soal yaitu tentang unsur, senyawa, dan wujud. Dan ternyata sudah dari hasil tentang apa itu senyawa, unsur, dan wujud dari zat. Baiklah, sebelum Bu Guru mulai pelajarannya, jadi tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah kalian dapat menganalisa ciri-ciri dari reaksi kimia. Ya, soal yang kemarin sudah Bu Guru berikan, yaitu saya akan tanyakan lagi, apa itu yang dimaksud dengan unsur? Adakah yang tahu? Oke, Haris. Unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi lebih sederhana. Ada yang mengundang unsurnya sendiri, kayak hidrogen, oksigen. Adakah yang lain? Sama? Sama. Oke. Kalau gitu apa sih senyawa? Soal yang kemarin sebagai prasarat. Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Oke. Kalau gitu, siapa yang tahu tentang wujud zat? Saya. Oke, Satria. Wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Iya, padat, Dan cair. Baiklah, kalian sudah paham dengan apa yang sudah diterangkan. Kemarin juga sudah mengikuti asesmen, nilai juga prasarat sebagai materi kelanjutan, yaitu tentang reaksi kimia. Kalian sudah tidak lanjuti, bisa kita belajar tentang materi reaksi kimia. Baiklah, Bu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ini seharusnya satu kelompok berlima, ada yang nggak masuk nggak apa-apa, yang sebagian yang ini isinya 4 aja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi di sini nanti jadi ketua kelompok itu Gita, notulennya si Erwin, kemudian ketua kelompoknya Haris, notulennya, kemudian kelompok 3 Maura, ketua kelompoknya, notulennya
Nah, yang di sini ketuanya adalah Satria. Notulennya. Jadi di situ sudah paham ya kalian tentang pembelajaran kelompok. Nanti ada beberapa alat. Sebelum Bu Guru mengawali pelajaran, Bu Guru akan menanyakan beberapa. Saya ini kita ke materi, saya akan membagikan LKPD dengan bahan ajar ya. Ya. Oke, sudah ya. Nah, ya perhatikan pelajaran hari ini kita adalah mempelajari tentang materinya itu tentang reaksi kimia, tapi secara spesifik adalah kita mempelajari ciri-ciri reaksi kimia. Pernahkah tujuan pembelajaran? Ya, tadi sudah dulu peserta didik mampu memahami ciri-ciri reaksi kimia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, coba perhatikan. Pernahkah kalian melakukan ini? Pernahkah kalian membakar api unggun? Pernahkah kalian menyaksikan kembang api? Apakah ini termasuk ciri-ciri reaksi kimia? Jadi tadi yang sudah kalian saksikan itu tadi proses pembakaran apa? Kembang api. Reaksi dari Kimia. Jadi mari kita kalian saksikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang reaksi kimia. Coba ada kalian lihat apa di depan ini? Ada beberapa contoh bahan-bahan yang merupakan contoh dalam ciri-ciri reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada vitamin, ada vitamin C, kemudian ada kapur, kemudian ada adem sari dengan air, kemudian ada soda kue dengan cuka. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang tadi sudah saya berikan LKPD ya, ambil sesuai dengan bahan yang akan diujikan. Amati ya, apakah bahan kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa ini? Iya, ngambil satu kelompok saja. Ya, satu orang saja perwakilan ketua mengambil bahan-bahan yang ada di depan. Kemudian kalian praktekkan apa yang terjadi tentang ciri-ciri reaksi apakah yang terjadi di contoh bahan kimia yang di depan ini. Jadi sebenarnya bukan bahan kimia ya, bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari silakan ambil ya. Satu orang saja perwakilan.
apabila semuanya sudah jadi, silakan nanti perwakilan kelompok menempel hasil karyanya di karton itu di papan nulis sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, perwakilan aja. Kemudian silakan setiap kelompok diwakili satu saja melihat hasil karya temannya di depan. Kemudian maju ke depan sesuai urutan kelompok 1, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kemudian reaksi atom sari dengan air, kemudian reaksi soda kue dengan juga. Silakan setiap kelompok perwakilan untuk melihat hasil karya teman kalian, kemudian nanti kalian ke depan presentasi di depan dipertanggungjawabkan hasilnya ya. Silakan per kelompok nanti tanya kira-kira mana yang belum dipahami, maka silakan persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil praktek kami, yaitu mencampurkan kapur tohor dengan air untuk melihat reaksi kimia apa yang terjadi pada campuran tersebut, yang akan dijelaskan oleh teman kami Gita. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Kita dari kelompok 1. Nama saya Gita, kalian pasti sudah tahu kan? Yang di sebelah saya ini Ara, terus Nandar, Ebi dan Agung. Jadi di sini saya mau menjelaskan reaksi yang terjadi ketika kapur tohor dicampurkan ke dalam air. Jadi saya menjelaskan dari gambar ini ya. Di sini kapur tohor nama kimianya itu CaO. Ketika dicampurkan dengan H2O atau air akan menghasilkan CaOH2. Diketahui bahwa ciri-ciri reaksi kimia ini ada 4. Yang pertama, adanya perubahan warna, perubahan suhu, terus adanya endapan, dan makalah dari kelompok 1 yaitu kapur tohor atau CaOH dicampur dengan air. Silakan kelompok kenapa? Saya mau nanya, kenapa campuran kapur tohor dengan air itu suhunya hangat? Kenapa suhunya tuh nggak dingin gitu? Dah, terima kasih. Bentar. Oke, makasih pertanyaannya Naura. Di sini saya akan menjawab kenapa terjadi perubahan suhu ya, menjadi panas bukan tidak menjadi dingin. Karena di sini kapur tohor ketika dicampurkan ke dalam air itu terjadi reaksi kimia, yaitu perubahan suhu yang meningkat atau menjadi lebih hangat. Karena di sini ditandai dengan adanya reaksi eksoterm tadi. Ya. Oke, sudah paham? Karena itu tadi penampilan dari kelompok 1 tentang kapur tohor sudah lumayan bagus ya. Tadi pertanyaan juga bagus, dia juga menjawab cukup bagus. Mari kita kasih atur. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 atau kelompok saya akan menjelaskan tentang campuran antara betadin dan vitamin C yang akan dijelaskan oleh Haris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas teman-teman dan moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait reaksi antara
vitamin C dan juga betadine. Jadi di vitamin C ini ada yang namanya asam. Dapat disimpulkan mungkin akan terjadi perubahan warna dalam reaksi ini. Terus mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya, ini sedikit perhatian dari kelompok kami. Salah. Nanti hasilnya akan menjadi ya. Baiklah, itu tadi paparan dari kelompok 2 tentang betadine dan vitamin C. Adakah pertanyaan dari kelompok berapa? Tanya. Oh ya, kelompok. Ya, saya ingin bertanya pada tadi kan dijelaskan kalau betadine itu menjadi jernih karena dicampurkan dengan vitamin C. Nah, saya ingin bertanya apakah ada zat lain yang bisa menjernihkan betadine tersebut selain dari vitamin C? Ya, sekian. Oke, saya akan menjawab yang dari Satya. Oke, ada zat lain yang mengandung vitamin C dapat mengubah warna betadine menjadi jernih atau bening. Selain asam ascorbat yang ada pada vitamin C, ada juga beberapa bahan makanan yang dapat mengubah warna betadine menjadi tampak jernih, seperti cabai, lemon, jeruk nipis, belimbing ulu, dan semua buah-buahan yang mengandung vitamin C. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi itu dari jawaban dari kelompok 2. Oke, mari pemaparannya sudah bagus, jawaban juga. Mari kita beri aplaus ya. Berikutnya kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami tentang reaksi kimia Adam Sari dan air yang akan disampaikan oleh teman kita Naura. Oke, terima kasih waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan reaksi kimia antara air dan Adam Sari. Jadi, waktu air dan Adam Sari dicampurkan, itu akan terlihat gelembung gas yang ada pada permukaannya. Kalau teman-teman bisa dengar, mungkin kedengaran suara bus gitu ya. Kalau nggak kedengaran, reaksi Adam Sari dan air ini itu tadi kan termasuk dalam perubahan gas. Lalu reaksi ini. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu setelah melakukan percobaan dan menganalisis pada Adam Sari dan air yang mengenap kalor dan terjadi perpindahan kalor dari ke sistem sehingga larutan Adam Sari dan air menggelembung seperti gas merupakan ciri reaksi kimia yang disertai dengan terbentuk gas. Jadi sekian dari kesimpulan saya. Kelompok kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, anak-anak, itu tadi pemaparan dari kelompok 3 tentang reaksi kimia Adam Sari dan air. Nah, siapakah yang mau bertanya tentang Tadi kan praktik digunakan itu menggunakan air biasa. Terus kalau dia menggunakan air hangat, mungkin ada perubahan reaksi atau bagaimana? Baik, terima kasih sudah bertanya dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman kita Randy. Siap, saya izin menjawab. Tidak ada perubahan reaksi yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah tetap menghasilkan gelembung atas walaupun dicampurkan dengan air hangat. Mungkin itu saja. Mungkin hanya ini yang dapat kami tampilkan, kurang dan lebihnya menjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beri aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai reaksi soda kue dan air cuka. Ciri-ciri kimia apa yang akan terbentuk? Akan dibaca. Oke. Jadi di sini ciri reaksi kimia yang terjadi antara soda kue dan cuka itu pertama saya akan menjelaskan tentang soda kue. Soda kue sendiri itu merupakan senyawa NaHCO3.
Sedangkan cuka sendiri adalah senyawa CH3COOH yang apabila bereaksi akan menghasilkan produk reaksi yaitu CH3COONA plus H2O plus CO2 yang dimana ini berarti akan adanya endapan soda kue dalam cuka, kemudian akan ada air dan akan ada gelembung atau buih yang terbentuk. Jadi di sini kesimpulannya akan pada saat bereaksi akan menghasilkan senyawa garam natrium asetat atau C2H3NaO2 yang dimana itu akan ada di bawah sini sebagai endapan dan kemudian disertai dengan air dan juga gelembung atau buih karbon dioksida ya, yang dimana kesimpulannya dapat dibacakan. Silakan. Setelah melakukan percobaan dan menganalisis pada kue yang dicampur dengan cuka, menghasilkan zat baru yaitu garam natrium asetat yang berbentuk endapan putih. Ini merupakan ciri-ciri perubahan kimia pada reaksi yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Mungkin itu aja yang akan dilanjutkan oleh ini kesimpulannya. Jadi hasil praktikum kami ini memperlihatkan 3 ciri-ciri reaksi ya, yaitu pembentukan endapan, pembentukan gas, dan perubahan suhu. Nah, jadi perubahan suhu itu tadi awalnya waktu belum dimasukkan soda kue, pada saat dipegang itu tidak suhu normal, suhu ruangan. Tapi saat saya masukkan soda kue itu terasa di sini sedikit dingin. Ya, jadi itu merupakan ciri reaksi kimianya. Ada 3, yaitu perubahan suhu, terbentuknya endapan dan juga terbentuknya gas. Ya. Jadi sekian. Penampilan dari kelompok 4. Adakah karangan yang ada di kelompok lain untuk bertanya? Ya, silakan Haris. Baik, di sini mungkin saya akan jelas sedikit. Tadi mungkin Satria sempat bilang tadi hasilnya akan menghasilkan reaksi, terus jumlah gas, terus ada endapan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apa yang akan terjadi jika kita menambahkan lebih banyak cuka? Terus nanti apakah akan mempengaruhi jumlah banyaknya gas, endapan, atau gelembung-gelembung itu sendiri? Terima kasih. Oke, saya izinkan saya menjawab pertanyaan Haris. Ya. Jadi di sini pertanyaannya apa yang terjadi apabila kita menambahkan cuka dan juga menambahkan soda kue ke dalam reaksi tersebut. Jadi kalau kita nambahin soda kue itu kita banyakin, jumlah buih, jumlah gas yang terbentuk itu akan semakin banyak dan tentu saja endapan yang ada pada saat setelah reaksi ini selesai juga akan semakin banyak. Suhunya juga semakin dingin tentu saja. Nah, jadi itu dia yang terjadi apabila ditambahkan cuka atau ditambahkan soda kue. Kebalikan dengan ditambahkan soda kue, apabila ditambahkan cuka itu endapannya akan semakin sedikit. Sedangkan apabila ditambahkan lebih banyak soda kue itu endapannya akan lebih banyak. Dan buihnya juga buih atau gelembung gasnya juga akan semakin banyak. Jadi itu mempengaruhi jumlah dari hasil reaksinya, ciri kimianya, ciri reaksi kimia. Ya, sekian. Jadi anak-anak itu tadi penampilan dari kelompok 4 lumayan bagus, sama bagus sekali, dalam pertanyaan juga bagus, jawabannya bagus. Baiklah, kita beri aplaus ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang sudah dilakukan kelompok 1 yaitu reaksi antara air kapur dengan pokok tohor dengan air itu menghasilkan ciri-ciri reaksi apa? Perubahan suhu. Yaitu ciri-ciri perubahan suhu. Oke. Di kelompok 2 reaksi kimia dengan betadin dan vitamin C. Perubahan apa? Perubahan warna. Yaitu perubahan Warna. Oke. Kalau ada misalnya dengan air kelompok 3 perubahan
Kemudian kalau reaksi soda kue dengan cuka menghasilkan endapan. Oke, kalau kita kesimpulkan dari semua ini, maka ciri-ciri reaksi kimia itu apa? Ciri reaksi kimia. Ada berapa? 4. Pertama, perubahan suhu. Yang kedua, warna. Yang ketiga, menghasilkan gas. Yang keempat, menghasilkan endapan. Oke, jadi kalian sudah paham sebenarnya bahan-bahan kimia atau bukan bahan-bahan yang tadi ada dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya semua adalah reaksi kimia. Yang tadi kita tidak tahu pencampuran kapur dengan air itu yang kita lihat itu ternyata ada di reaksi kimia. Jadi banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak contoh-contoh dari reaksi kimia. Baiklah, untuk saya mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi-materi ciri-ciri kimia, maka Bu Guru akan memberikan evaluasi atau asesmen. Baiklah anak-anak, tadi sudah saya melihat hasil kalian hampir 89-95 yang dapat. Ada yang dapat 80-90 ya. Di sini hampir semua siswa mendapat nilai yang bagus. Berarti di sini saya perlu mempunyai kesimpulan bahwa pelajaran hari ini kalian sudah cukup menguasai. Untuk minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya, baiklah anak-anak, setelah guru periksa beberapa lembar asesmen, ternyata hampir 9,9 ya, mendapatkan nilai yang cukup bagus. Ini ada hanya beberapa orang itu mendapat, bukan nilainya tidak bagus ya, tapi sudah KKM, hanya nilainya masih sekitar 80. Jadi Bu Guru mengambil kesimpulan bahwa materi pelajaran ciri-ciri reaksi kimia hampir semua siswa sudah paham tentang apa itu ciri-ciri reaksi kimia ya. Tapi tadi sudah dijelaskan di depan bahwa ciri-ciri reaksi kimia apa? Terjadi apa? Perubahan
untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian belajar tentang penyetaraan reaksi kimia. Jadi untuk materi hari ini Bu Guru usaikan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, kimia itu tidak sulit, ada di sekitar kita, hanya kita yang tidak paham. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama kita. Silakan ketua kelas Ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Pas ngisi ya, diambil isi aja apa